Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Aditya Ramadhani, NIM 2023 1102 dari kelas Sistem Kontrol Adaptif B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang simulasi sistem kontrol adaptif pada konveyor vakum pneumatik. Untuk teori dasar. Nah, sistem kontrol yang saya gunakan pada diagram blok berikutnya adalah model Reference Adaptive Control atau MRAC yang merupakan kontrol dengan skema performansi output yang mengikuti performansi dari output model referensi yang telah dibuat. Kendali MRAC dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungannya dalam menjaga kestabilan sistem. Sistem kendali MRAC memiliki loop umpan balik yang terdiri dari proses yang ditambah dengan pengontrol dan loop umpan balik lain yang mengubah parameter pengontrol. Parameter diubah berdasarkan umpan balik dari sinyal error yang merupakan perbedaan antara keluaran sistem dan keluaran model referensi. Loop umpan balik biasa disebut loop dalam, sedangkan loop penyesuaian parameter disebut dengan loop luar. Pada proses loop luar dilakukan proses update pada parameter sistem untuk menyesuaikan skema dari kendali adaptif yang digunakan. Nah, pada simulasi kali ini saya menggunakan fitur Simulink yang telah digunakan pada MATLAB. Nah, berikut adalah bentuk diagram pada Simulink sistem konveyor vakum pneumatik. Yang perlu kita tahu, seperti yang saya katakan tadi, sistem Simulink ini terdiri dari dua loop, yaitu loop luar dan loop dalam. Loop dalam yang merupakan bagian dari sistem pengontrol yang biasanya terdiri dari sistem kontrol dan feedbacknya, yaitu pada bagian atas ini, dan bagian loop luar yang merupakan proses yang mengatur perubahan dari parameter sistem kontrol ini, yaitu bagian ini. Yang lebih tepatnya dapat disebut loop luar ini adalah loop yang memiliki model referensi ini. Oke. Nah, pada sistem ini MRAC ini akan dikombinasikan dengan PID controller, di mana parameter dari PID controller ini akan disesuaikan hingga dapat menyesuaikan dengan model referensi ini. Nah, karena memang kita menggunakan dua tepatnya adalah suatu sistem kontrol yang telah mengontrol plan dengan model referensinya, maka tentunya kita juga memiliki dua jenis respon, yaitu respon output ideal dan respon output nyata. Respon output ideal ini apa? Ini adalah respon yang menunjukkan output dari sistem yang kita inginkan atau yang kita jadikan model referensi, yang dapat dilihat dari bagian ini. Inputan step akan masuk ke dalam model referensi sehingga menghasilkan respon yang akan ditampilkan melalui scoop ini. Contohnya adalah seperti ini. Karena kita menentukan set point-nya berupa 1, akan menghasilkan nilai akhir 0,9993 yang sangat mendekati 1. Ini adalah bentuk dari fungsi atau sistem yang ideal yang kita inginkan. Nah, ada pula bentuk yang kedua, yaitu respon output nyata yang kita lewatkan dari sini, step masuk ke produk, masuk ke PID controller, dan akhirnya ke aktuator dan plan-nya, yaitu vakum pneumatik. Nah, respon dari vakum pneumatik ini akan ditampilkan melalui scope ini yang berupa output nyata. Nah, karena output nyata ini memiliki banyak parameter, contohnya adalah plan-nya itu sendiri, yang kedua adalah disturbance yang berupa ukuran dan berat benda, tentunya nilai dari ini akan menjadi sangat besar, sangat bervariatif. Contohnya seperti ini. Sangat-sangat bervariatif kan? Nah, karena saya sudah jelaskan bagian luar dari sini, maka saya akan jelaskan lebih dalam lagi di bagian ini. Nah, jika kita lihat bagian ini tidak asing, karena bagian ini memiliki inputan yaitu step, jenis controller yaitu PID controller, dan plan berupa vakum pneumatik. Nah, dari suatu sistem kontrol tertutup tentunya pasti memiliki sebuah feedback. Nah, feedback ini didapatkan dari bagian ini, masuk ke summing point,
dan akhirnya masuk kembali lagi ke produk untuk dikalikan sehingga dapat mengubah parameternya. Nah, jika kita lihat lebih dalam, di sini pada bagian feedback terdapat gain dan integrator. Nah, fungsi gain di sini adalah untuk memperbesar nilai error sehingga membuat sistem dapat meningkatkan kecepatannya untuk menyamai dengan model referensinya. Ada pula si bagian integrator ini. Jika kita ingat, integrator mirip dengan kata-kata integral karena memang fungsi dari integrator ini adalah sama seperti fungsi integral pada PID controller ini, yaitu untuk mempercepat dari proses hilangnya error steady state atau mempercepat respon dari sistem. Oke, untuk bagian loop dalam sudah selesai. Selanjutnya untuk bagian loop luar. Dapat kita lihat pada bagian sini inputan step masuk ke model reference. Nah, tentunya menghasilkan sinyal kontrol yang kemudian masuk ke adaptive mechanism dan atau mekanisme adaptif dan masuk ke summing point di sini. Nah, hal ini menunjukkan apa? Oke. Jika kita ingat, antara summing point itu sesuai namanya adalah penjumlahan. Artinya, sinyal yang dihasilkan oleh summing point, yaitu sinyal ini, berupa penjumlahan antara model reference dengan respon nyata. Nah, jika kita lihat pada bagian plus minus pada summing point ini, kita dapat mengerti bahwa hasil dari output summing point ini berupa model sinyal dari model reference dikurangi dengan sinyal dari output nyata, atau dengan kata lain selisih antara model referensi dengan output nyata. Nah, selisih ini kemudian akan dikalikan pada bagian produk ini yang berupa adaptive mechanism dikalikan dengan model referensi ini, sinyal model referensi, sehingga dihasilkan selisih yang lebih menyamai si model referensi, semakin mendekati plan yang kita inginkan. Nah, selisih ini dikalikan semakin besar sehingga akan tampil nilai error yang makin besar, dan integrator untuk membantu dalam mengurangi si error steady state masuk ke produk kembali, dan akhirnya sinyal kontrol yang telah diadaptasi tadi, yang parameternya telah diubah tadi, akan masuk lagi ke PID controller sehingga masuk lagi ke plan dan akan tampil output nyata yang tentunya telah diperbaiki responnya melalui mekanisme adaptasi ini. Untuk lebih lengkap lagi, maka saya juga telah menunjukkan bahwa bentuk atau diagramnya yang merupakan respon dari output ideal, respon dari output nyata sebelum mengalami adaptasi, mekanisme adaptasi, dan respon output nyata setelah mengalami adaptasi, yaitu ini. Nah, ini adalah bentuk respon ideal system atau model referensi yang kita buat. Nah, respon ini adalah respon yang didapatkan dari mana? Respon ini didapatkan dari sini, dari step yang masuk ke model reference dan tampil ke bagian scope ini. Nah, jika kita ingat, sistem yang baik adalah sistem yang berupa critical dam atau sistem yang memiliki rise time yang cepat, tidak memiliki error steady state, dan tidak memiliki overshoot. Nah, ini adalah bentuk sistem yang ideal yang kita inginkan atau model referensinya. Selanjutnya adalah bagian ini. Ini adalah respon sistem tanpa menggunakan MRAC. Oh, saya ulang dulu, lebih dulu saya lupa. Nah, sinyal biru ini adalah sinyal set point atau sinyal dari kondisi yang kita inginkan. Tentunya saat kita menginginkan kondisi itu akan langsung ini adalah bentuk idealnya. Sedangkan pada bagian kuning ini adalah respon dari plan yang memungkinkan, ideal yang kita mungkinkan. Atau gampangnya ini adalah bentuk dari set point-nya, ini adalah bentuk respon idealnya. Selanjutnya adalah respon sistem tanpa menggunakan MRAC. Nah, respon ini didapatkan dari mana? Respon ini didapatkan di bagian ini. Ditampilkan melalui scope berupa output nyata. Nah, karena sistem ini tidak menggunakan adaptasi mekanisme atau
mekanisme adaptasi, tentunya plan yang menerima disturbance berupa ukuran dan berat benda yang berubah-ubah akan mengalami perubahan pada responnya juga, yang ditunjukkan dengan grafik warna hijau ini yang terus gerak naik turun berosilasi, yang awalnya harusnya lebih dekat ke kondisi idealnya justru semakin bertambah osilasinya, makin lama makin tinggi. Nah, ini adalah efek tanpa menggunakan MREG, sehingga si respon sistem tidak dapat dibandingkan dengan kondisi idealnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu respon sistem saat menggunakan MREG. Nah, karena si sistem ini kita telah dibandingkan dengan MREG atau model referensinya, tentunya respon dari plan output nyata akan semakin mendekati kondisi idealnya, yaitu kondisi kuning ini. Dapat kita lihat grafik kuning yang merupakan grafik ideal dan grafik hijau yang merupakan respon nyata. Respon nyata ini akan mengikuti bentuk dari respon idealnya, semakin mendekati hingga akhirnya di sini menghilang menjadi mendekati set point, sama-sama set point atau mencapai set point tanpa menunjukkan osilasi. Bahkan di bagian sini osilasinya sudah hilang. Nah, itulah kelebihan dari sistem MREG ini yang dapat menyesuaikan respon sistem untuk mendekati respon idealnya. Kesimpulan, dari simulasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penggunaan model Reference Adaptive Control atau MRAC memberikan pengaruh signifikan terhadap kestabilan sistem. Pada sistem tanpa MRAC, respon keluaran tidak terkendali karena osilasi yang justru semakin besar sehingga sistem sulit mencapai nilai set point akibat dari adanya gangguan dari luar ataupun dalam yang menyebabkan controller atau pengendali tidak mampu untuk merespon perubahan yang terjadi pada plan. Sebaliknya, dengan penerapan MRAC, walaupun respon sistem masih menunjukkan osilasi pada awalnya, namun amplitudo atau besaran osilasi semakin mengecil hingga akhirnya stabil pada nilai set point. Hal ini menunjukkan bahwa MRAC mampu menyesuaikan parameter kendali secara adaptif terhadap kondisi yang berubah-ubah, sehingga kestabilan dan kinerja sistem dapat terjaga sesuai dengan model referensi yang diinginkan. Nah, sekian dan terima kasih karena telah menyaksikan presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.